Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah yang kebetulan di kelas ULA Mahajamiah kuliah kajian Dirosah Islamiyah, dalam hal ini kajian Turos, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tepat di tanggal 11 Rabiul Awal dan di tanggal 28 Oktober ya, 92 tahun yang lalu para pemuda dan pemudi kita memegikkan Sumpah Pemuda, begitu ya. Di hari ini pula teman-teman pemuda di semester 1 Fakultas Syariah luar biasa semangat, sudah masuk di kelas ULA melalui aplikasi Google Meet. Harapan saya teman-teman bisa istiqomah, kemudian bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan atas yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum pengajian atau kuliah kitab Turos kita mulai, seperti biasa saya selalu mengajak kepada seluruh mahasiswa saya di kelas saya sebelum perkuliahan mulai membaca Fatihah tabarukan. Membaca Fatihah yang pertama hadiahnya kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Yang kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, semoga Allah memberikan beliau umur yang panjang, kesehatan, kemurahan rezeki, sehingga bisa mendampingi Anda semua hingga sukses nanti. Kalau kedua orang tua kita sudah tiada, kita doakan, mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menjadikan surga tempat terbaik bagi mereka. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, guru yang telah mengajarkan kita, yang telah membuka cakrawala kita untuk mengenal mana yang baik, mana yang buruk, untuk mengenal angka dari 1 sampai 9, untuk mengenal huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Kita doakan semoga ilmu yang beliau ajarkan bermanfaat buat kita. Fatihah yang keempat saudara kita hadiahkan kepada mu'allif atau pengarang, musannif atau penyusun kitab yang hari ini mulai hari kita kaji selama 1 semester ke depan, yaitu kitab Safinatun Najah Syahil Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat barokah dari kitab yang kita kaji ini, sekaligus syarahnya yaitu kitab Kasifatus Saja Syahil Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Fatihah yang terakhir saudara kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang mudah untuk menggapai apa yang saudara-saudara cita-citakan, saudara-saudara impikan dan saudara-saudara inginkan, sehingga kelak bisa mendapat kesuksesan sesuai impian dan harapan orang tua dan kalian sendiri. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, baik saudara, kita mulai. Silahkan yang sudah punya kitab Safinah dibuka kitabnya, kemudian nanti bisa dimaknai, ditarkib atau dibeli syakal mungkin yang tidak ada syakalnya, kemudian nanti dipahami dengan baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kuliah Dirosah Turos ini sebagaimana kuliah pada umumnya, karena nanti juga ada UTS, ada UAS ya. Dan ke depan memang ada evaluasi yang nanti hasilnya berupa SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang nanti akan Anda gunakan sebagai pendukung kompetensi Anda sebagai sarjana dari YIN Pekalongan.
Nah, hari ini kita mulai. Nah, bagi yang belum punya kitab, nanti silakan diusahakan. Kalau memang tidak punya, ya nanti saya kirim filenya, silakan difotokopi begitu ya. Tapi lebih baik Anda belilah ya kalau memang memungkinkan. Tapi kalau enggak apa-apa, nanti saya kirim file gundulnya, file yang kitab yang belum dimaknai. Oke, baik saudara, sebagai perkenalan bahwa saya juga belum kenal Anda. Perlu saya sampaikan bahwa saya Ali Muhtarom sebagaimana yang ditulis di pengumuman kelas Ma'had ya. Saya dosen Fakultas Syariah dan sekarang bertugas di Pascasarjana Yayan Pekalongan sebagai Kaprodi Magister Ekonomi Syariah. Jadi keseharian saya yang mengantor di di Pascasarjana dan juga ngajar di Fakultas Syariah dan ngajar di Pasca. Oke, saya kira itu perkenalan singkat saya, nanti bisa lebih lanjut. Yang jelas nanti lebih lanjut diskusi apapun, perkenalan bisa lewat grup WhatsApp ya. Jadi saudara, sebagai langkah awal saya sampaikan bahwa kitab Safinatun Najah atau kitab yang sekarang saudara-saudara kaji ini merupakan kitab yang luar biasa. Kitab yang dikaji secara luas di pesantren-pesantren Nusantara sebagai dasar memahami ilmu agama. Nah, kitab ini merupakan kitab fikih sebetulnya yang sudah tidak asing lagi. Diberi nama Safinatun Najah, yang berarti adalah kapal penyelamat gitu ya. Penyelamat apa? Kapal yang nanti bisa membawa keselamatan bagi orang yang mempelajarinya, kira-kira begitu. Selamat ya, selamat dunia akhirat, itu harapannya. Kitab tipis ini, kan tipis kitabnya ya, ini dikarang oleh ulama besar, namanya Syekh Salim Samir Al-Hadhrami Al-Jawi Asy-Syafi'i. Jadi ini kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Salim Samir Al-Hadhrami Al-Jawi. Kenapa Al-Jawi? Nah, itu ceritanya bahwa ulama Syekh Salim ini berasal dari Yaman. Yaman berarti ya sana. Artinya bukan Indonesia begitu ya. Yaman. Tetapi Syekh Salim Al-Hadhrami ini menghabiskan separuh hidupnya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Wafat di Jakarta yang dulu disebut Batavia. Sehingga meskipun Syekh Salim Al-Hadhrami ini berasal dari Yaman, tetapi nisbat namanya Al-Jawi. Tadi di belakang kitabnya Al-Jawi karena beliau wafat di Jawa, yaitu di Jakarta Batavia. Nah, perlu diketahui saudara bahwa kitab kecil ini tidak hanya menjadi acuan fikih umat Islam di Indonesia, tetapi menjadi bacaan umat muslim di berbagai belahan dunia. Karena apa? Kitabnya simple, kecil, tapi mencakup seluruh aspek dalam ibadah. Bahkan ini menjadi kiblat fikih pertama bagi para pelajar sebagian negeri di Afrika dan Timur Tengah. Di Hadramaut Yaman misalkan, di tempat beliau asal, hampir semua anak kecil diajarkan fikih dengan kitab Safinah, baik di rumah, di lembaga pendidikan. Di Eropa pun demikian, bahkan di Eropa itu untuk mengenalkan mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, diberi kitab ini. Maka dari itu kitab Safinah ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa global. Bahasa Jawa ya ada, bahasa Indonesia juga ada. Bahkan bahasa-bahasa Cina, Afrika, Inggris, Jerman, Belanda, dan negara-negara lainnya juga sudah ada yang menerjemahkan. Nah, oleh karena itu saudara, Anda di Yayan Pekalongan ini ketika semester pertama yang kelas ula, karena kelas wusta itu ada takrib, kelas ulia ada Fathul Mu'in. Nah, sebagai dasar kitab Safinah ini merupakan hal pengantar pertama bagi Anda untuk memahami agama. Oke, baik. Saya mulai membaca, silahkan didengarkan, dimaknai, ditarkipi bagi yang tidak bisa mencatat nanti keterangan saya. Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai makna Jawa ya, makna pesantren, jadi biar kenal, tapi nanti keterangannya campur begitu. Karena tradisi membaca kitab di pesantren itu adalah hal yang
hal yang biasa yang memang harus dilestarikan dengan bahasa Jawa. Nanti biar saya kira ini semua kelas ini kan orang Pekalongan atau orang Pekalongan sekitarnya yang bisa dan paham bahasa Jawa ya. Artinya tidak ada yang tidak paham bahasa Jawa, begitu ya Mbak Anissa Karomah ya. Semua paham bahasa Jawa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asa ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asa ing dalem akhirat. Tok itu bloko. Jadi kalau dulu kiai saya memberi makna Ar-Rahman Ar-Rahim ini mempunyai makna. Kenapa Ar-Rahman itu diberi sifatnya Allah itu Maha Pemurah, Pengasih, welas asih di dunia dan akhirat. Artinya sifat rahmannya Gusti Allah itu nyumambrai bahasa apa ya? Bahasa pesantrennya itu menyeluruh untuk umat manusia. Jadi sifat rahmannya Gusti Allah ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Sing iman ya untuk rahman, sing ra iman ya untuk rahman gitu. Baik yang Islam juga dapat rahman, yang ndak Islam juga dapat rahman. Lah buktinya apa? Ada orang tidak beriman ya sugih kan bisa. Ada orang beriman yang sugih juga ada. Ada orang tidak beriman, sehat buger, sukses juga ada. Ini termasuk sifat rahmannya Gusti Allah yang diberikan. Itu penjelasan kiai saya. Tapi Ar-Rahim, sifat rahimnya Gusti Allah yang tadi saya artikan sebagai welas asih dalam akhirat tok. Artinya yang mendapat sifat rahimnya Gusti Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti perintah-perintahnya. Nah ini antara Rahman Rahim ini berbeda. Kalau Ar-Rahim ini khusus bagi orang beriman, kira-kira begitu ya. Jadi musannif atau pengarang kitab Safinah ini mengawali tulisannya dengan menuliskan bismillah. Bukan tanpa alasan. Jadi kita semua tahu mendengar bahwa ada sebuah hadis begini yang bisa kita amalkan ini saya kira. Setiap perbuatan yang tidak diawali bismillah maka hilang berkahnya. Fahuwa ajdam, fahuwa abtol, fahuwa abtar, kira-kira begitu. Itu salah satu motivasi yang kita baca di keterangan ini kenapa musannif itu menuliskan basmalah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ini yang menjadi tradisi saya sendiri ketika jadi santri di pesantren itu. Kalau beli kitab itu pasti saya tulisi bismillah depannya. Kalau beli buku sampai sekarang begitu. Buku-buku saya itu kalau nggak bismillah ya sholawat gitu. Ada sebuah keterangan saudara saya bacakan. Jadi diceritakan dari Nabi Muhammad SAW ini bahwa dalam satu riwayat, wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha. Nah, jadi ada satu riwayat ketika kalian semua menulis sebuah kitab, maka tulislah di awalnya itu lafal bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu menulis maka bacalah itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya biar ada berkahnya. Nah itu penting. Ya itu menjadi motivasi ya sampai sekarang saya kira. Jadi bismillah itu adalah kata yang luar biasa. Kalau kita baca-baca kitab-kitab turos yang lain itu mesti ada keterangan bismillah itu panjang sekali. Nah di samping itu ternyata bismillah ini saudara, ini juga ada faedah yang luar biasa. Ini bisa diamalkan. Ini saya baca dari syarah kitab Safinah yaitu Kasyifatus Saja. Ada keterangan begini. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi 21 marratan. Jadi ada keterangan. Wa min khawasiha lan setengah sangka kekhususane bismillah
Idza talaha nalikane maca. Ini di matan, di kitab matannya nggak ada ya, tapi di syarahnya ada, di kitab kuningnya ini ada. Kalau yang kitabnya matan aja nggak ada. Yang kitab kuningnya ini di halaman ketiga. Wa min khawasiyalan niku setengah sangka pira-pira khasiat bismillah. Idza talaha nalikane maca sapa wong ha ing bismillah, failnya di belakang. Idza tal nalikane maca ha ing bismillah sapa syakhsun awa-awaan suci-wiji. Ing dan naumi ing dalem nalikane turu uli maca ihda wa isyrina. Piro ihda wa isyrina itu? 21 marrotan apane ambalane. Amana mongko aman sapa sahsun tilkan lailati ing dalem mengono-mengono bengi minasyaitani sangka syaitan. Au mim baitihi utawa sangka omahe sahsun minasarqati sangka maling. Amanala wa amanan aman min mautil fajiati sangka mati ndadaan wa dzalika minal balaya. Jadi ada khasiat dari bismillah. Jadi kenapa bismillah penting dalam setiap kegiatan? Ini bisa diamalkan. Saya juga termasuk mengamalkan ini ya. Barang siapa membaca bismillah 21 kali, membacanya sebelum tidur. Barang siapa membaca bismillah 21 kali sebelum tidur, maka orang itu akan aman, dijaga oleh Allah pada malam itu. Aman dari godaan setan, dari gangguan setan. Insya Allah rumahnya juga aman dari pencuri. Dan orang yang membaca tadi diselamatkan dari mati mendadak mati yang tidak terduga-duga itu, dan diselamatkan dari berbagai macam bencana dan cobaan atau bahaya lain. Nah, itu manfaat dari bismillah. Jadi tidak ada salahnya saudara kalau Anda mau ngapa-ngapain bismillah, mau tidur tadi bismillah, meskipun doa sendiri ya, bismillahirrahmanirrahim wa hamd ada, tapi bismillah 21 kali tadi bisa diamalkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi keduwe Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Nah. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi keduwe Gusti Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun kita ala umurid dunya, nyuwun maring Gusti Allah ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara donya, wa dini lan pira-pira perkara atau urusan agama. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa sallalan muga nambahi rahmat ta'zim. Kalau terlalu cepat ngomong ya teman-teman, kan saya tidak tahu background teman-teman dari mana, tetapi saya mencoba membaca pelan sehingga Anda semua bisa mengikuti gitu ya. Wa sallalan muga-muga nambahi rahmat ta'zim. Allahu sapa Gusti Allah wasallamalan mugi paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina ya pungkasane para nabi. Jadi muallif kitab ini setelah menuliskan bismillah, muji maring Gusti Allah, sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi dan juga pada keluarganya, wa alihi lan pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina hale utawa sekabehane. Muqaddimah kitab Safina ini ditutup dengan kalimat la wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala haula lan ora ana daya dan upaya bahasa Indonesiane.
Tapi nek bahasa kitabe itu la haula ora ono kekuatan iku maujud wala kuwatan, tegese ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba saking Gusti Allah al ali kang luhur al azimi kang agung. Jadi kitab atau muqaddimah ini ditutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti juga kalimat ini mengandung hal luar biasa. Muqaddimah dibuka dengan bismillah, ditutup dengan bacaan hauqalah ya. Hauqalah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid darini amin ya rabbal alamin. Terkait dengan ini saudara, hauqalah ya, di hauqalah tadi bacaan la haula wala quwata illa billah itu ada khawas atau ada khususiyat, ada manfaat yang luar biasa. Saya baca ini keterangannya di halaman 5 di syarahnya. Wa min khawaswiha min fawaid. Jadi ada kekhususan dari kitab dari bacaan hauqalah ini. Dan ini diceritakan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abi Dunya, sanadnya sampai Kanjeng Nabi. Man qala kulli yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim uli maca mi'ata marrah. Man utawi sapane wong kola iku ngucap sapa man kula yaumin dalam saben-saben dina ngucap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim uli maca mi'ata marratan 100 ping 100 kali lam yusibhu fuqara abadan. Wong nek gelem klanggengno maca hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim uli maca ping 100, insyaallah wong kuwi mau uripe slamet saka fakir. Karena hauqalah ini kan mengandung makna luar biasa, Pak. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Gusti Allah. Yakin jadi dia. Orang-orang sing iso nandingi kekuatannya Gusti Allah, kira-kira begitu. Jadi ini sebagai muqaddimah saudara. Saya sampaikan bahwa muqaddimah ini diawali dengan bismillah, kalimat yang bagus, diakhiri juga dengan kalimat yang bagus. Itu sebagai muqaddimah. Perlu saya klarifikasi teman-teman, apakah bisa mengikuti keterangan ini apa terlalu cepat? Coba komentar, salah satu boleh. Mas Muhammad Nadim, gimana? Terlalu cepat apa bagaimana, Mas? Atau yang lain bisa komentar, terlalu cepat apa tidak saya memberikan makna atau penjelasan ini teman-teman. Oh ini Mas, oke ya, maaf ya Mas Nadim, nanti oke saya pelan-pelan. Oke, maaf ya Mbak Susi ya. Oke, sekarang kita masuk fasal pertama. Jadi di muqaddimah saudara, di muqaddimah kita bisa mendapatkan informasi tentang keutamaan bismillah, tentang keutamaan hauqalah ya. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkannya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Itu kalau ngajari itu kan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang tua. Tujuannya Pak, meskipun dia cedal, tidak bisa mengucapkan, tapi berusaha berdoa itu. Misalnya ada guyunan la haula wala quwata illa billahil azim. Itu orang-orang tua itu mengucapkan meskipun tidak fasih gitu kan, tapi memang itu ajaran luar biasa. Kalimat-kalimat baik itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Kadang kita tidak sadar saudara, kalimat yang muncul dalam keseharian kita itu bukan kalimat yang baik, maaf, kalimat yang tidak baik lah begitu. Misalkan begini, kita kan diajari tuh melihat sesuatu yang baik itu misalkan ucapkan Masya Allah atau Subhanallah gitu ya. Tapi anak-anak sekarang kan enggak. Mengucapkan apa? Melihat sebuah kekaguman itu kan dengan kalimat-kalimat yang tidak ada tuntunannya. Nah itu sebaiknya memang tidak dibiasakan ya. Kita sebagai umat Islam ya harus berusaha membiasakan yang baik, mengucap kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena apa yang keluar dari lisan kita itu, kalau berucap bertutur katalah yang baik. Karena begini saudara,
apa yang kita pikirkan itu masuk ke dalam diri kita, kemudian bisa lahir tindakan dan juga ucapan. Lah, kalau kita ucapan baik, ucapan kita baik, apa yang kita sampaikan ke orang lain baik, tidak pernah menyakiti, itu bisa jadi ucapan yang muncul dari lisan kita itu adalah cerminan dari diri kita. Nah, itu makanya penting. Jadi musonef itu sungguh luar biasa, pengarang kitab-kitab itu mengajarkan kepada kita. Ini yang saya katakan itu tradisi luhur yang perlu kita jaga. Selamat datang yang baru bergabung, ini sudah 28. Nah, dibaca alarmnya. Oke. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Koneksi jaringan terputus bentar ya. Enggak bagus jaringannya. Oke, sebentar saudara, ternyata jaringannya tidak bagus. Oke ya. Alhamdulillah bisa masuk lagi jaringannya. Faslun ay hadza faslun, utawi iki ku ana fasal suwiji. Fi arkanis sholati, fasal ini menjelaskan tentang beberapa rukun Islam. Fi bayani da'aimil islami wa asasiya wa jazaiha. Fasal ini atau bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar daripada Islam. Arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam, khamsatun iku ana 5. Syahadatun alla ilaha illallah, suwijine iku syahadah. Ini saya maknai. Syahadatun iku nyekseni an ing sak temene kelakuan. Syahadatun iku nyekseni an sak temene kelakuan. La ilaha, ora ana pangeran kan hak disembah ing dalem wujude utawa iku maujud. La ilaha, ora ana pangeran kan hak disembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammad dan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Wa anna Muhammad dan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam kuwi ana 5. Pertama kuwi mau syahadatun. Yang kedua iwa iqamus sholati. Lan nomor 2 iku ngedekake salat. Nomor 2 niku ngedekake salat. Kenapa bahasanya ngedekake iqam ya? Bukan if'alus sholat. Ya karena begini. Perintah sholat itu tidak sekedar dijalankan, tapi didirikan. Artinya apa? Sholat itu tidak hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi sholat itu idealnya ada asar. Yang asar itu, sholat itu ada asar, yang asar itu bisa berefek, berdampak kepada perilakunya. Maka ada ayat begini, inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Karena harapan ibadah sholat itu adalah tidak sekedar menggugurkan kewajiban menjalani belaka, tetapi benar-benar berefek, berdampak kepada para pelaku sholat. Tadi kalau sekedar if'alu sholat, sekedar menjalankan ya selesai. Tapi kalau mendirikan berarti tidak hanya menjalankan, tapi bagaimana sholat itu bisa dihayati, bisa dipahami, bisa diresapi, sehingga berdampak atau berimplikasi kepada perilaku orang yang menjalankan sholat. Ini luar biasa perintah sholat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, zakat ini termasuk
rukun Islam yang ketiga. Wa shaumu Ramadhana lan poso Ramadan. Wa hajjul baiti dan haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila man tumrap wong istata'a kang mampu ilahi sapa man ilahi maring haji sabilan apane dalane. Man tumrape wong istata'a kang mampu sapa man ilahi maring haji sabilan apane dalane. Jadi pertama kali hal yang harus diketahui oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah kena beban hukum. Kalau bahasa hukumnya, mukallaf itu adalah orang yang sudah cakap hukum. Jadi orang yang sudah cakap hukum atau bahasa fikihnya mukallaf, pertama kali yang wajib ia ketahui adalah ini, yaitu dasar-dasar Islam. Pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini ada dua, ada syahadat Rasul dan ada syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi dalam kalimat yang tadi yang ini tadi Anda simak, syahadatun an la ilaha illallah itu disebut syahadat tauhid. Artinya penyaksian diri kita kepada pengesaan Tuhan. Jadi syahadat tauhid itu adalah persaksian kita atas Allah yang esa. Kan maknanya begitu. Ora ono pangeran kang hak disembah ing dalam wujude kejaba Gusti Allah. Ini kan persaksian kita kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Artinya apa syahadat Rasul itu? Persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini kan pertama kali. Syahadat tauhid tadi persaksian pengesaan Tuhan. Kalau syahadat Rasul adalah persaksian kita atas kerasulan Muhammad SAW. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah, yang kita yakini saudara bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu meskipun tadi khatamin nabiyyin, meskipun Kanjeng Nabi itu adalah penutup para nabi, tapi dijelaskan di sini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus ilan nasi kafatan. Diutus untuk seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kita beruntung menjadi umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu meskipun Nabi terakhir, tetapi Nabi Muhammad ini risalahnya diutus untuk kafatin nas, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya kalau Anda pernah dengar cerita begini, besok itu di hari kiamat tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali Kanjeng Nabi. Lah para nabi-nabi gimana? Para nabi-nabi itu bisa memberi syafaat kepada umatnya kalau sudah mendapat bahasa saya, kalau sudah mendapat ACC, mendapat rekomendasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan luar biasa. Nah, kita sebagai umatnya enak sekali nih. Kita semua sebagai umat Kanjeng Nabi itu luar biasa enak. Ada sebuah hadis begini. Barang siapa membaca sholawat 1 kali kepada Kanjeng Nabi, maka Allah akan membacakan sholawat kepada orang itu 10 kali. Barang siapa membaca sholawat kepadaku, maka orang tersebut akan bersamaku di surga. Nah, ini tepat ini momen-momen maulid seperti ini. Ya, mari kita perbanyak sholawat, upaya kita cinta mendekatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kedua saudara, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Kemudian yang kedua tadi ada mendirikan sholat. Jadi diceritakan, sholat itu adalah afdhalul ibadat al-badaniyah al-dhahirah.
Sholat itu adalah ibadah yang paling mulia, ibadah badannya yang paling mulia. Ibadah badaniyah yang nampak yang paling mulia itu sholat. Setelah sholat baru puasa, haji, dan zakat. Itu urut-urutan ibadah yang paling mulia. Afdhalul ibadat al-badaniyah al-dhahirah, yaitu sholat. Kenapa sholat itu menjadi kunci, Pak? Nah, misalkan tadi saya sampaikan bahwa perintahnya itu mendirikan bukan menjalankan. Karena begini, ada sebuah keterangan begini. Besok itu di hari kiamat, pertama kali amal yang dihisab itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Ketika sholatnya bagus, insya Allah dihitung bagus. Ya. Tapi ketika tidak, ya akan diteliti satu demi satu. Kenapa sholat menjadi ukuran? Pertanyaannya begitu kemudian. Ya karena tadi saya sampaikan di awal bahwa sholat itu bisa membawa orang yang melakukan itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya begini, orang kalau sholatnya benar, orang kalau sholatnya itu benar dalam artian sungguh-sungguh, ya tidak hanya sekedar sah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka betul akan berdampak kepada perilakunya. Nah, kan begitu. Maka mestinya kalau dalam ilmu kuantitatif itu, orang yang sholatnya rajin itu mestinya tingkat akhlaknya baik, signifikan gitu bahasa kuantitatif itu. Ini teorinya seperti itu ya. Meskipun tidak semuanya, ya banyak kok orang yang sholat tapi juga masih melakukan kejahatan. Tapi juga banyak sekali orang yang sholat tapi akhlaknya baik gitu. Kira-kira begitu. Idealnya orang yang sholat perilakunya baik. Maka sholat itu menjadi indikator atau indikator penilaian seluruh amal perbuatan. Nah, kira-kira begitu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga itu membayar zakat. Ini rukun iman, rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Zakat itu apa? Zakat adalah iqta'uha liman wajada minal mustahiqina fauran. Jadi zakat itu adalah pemberian harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Berhak menerima zakat itu, kalau dalam bahasa fikih zakat itu mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu, sebagaimana Allah tuliskan dalam At-Taubah, itu ada 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, kemudian ada amil, ada mu'allaf, ada apa lagi? Ada riqab, ada ibnu sabil, ada sabilillah, ada gharim. Jadi orang-orang itu yang berhak menerima zakat, ya. Besok ada bab tersendiri tentang zakat, ya, akan kita ulas. Kemudian yang keempat adalah shaum Ramadan atau puasa Ramadan. Ini adalah ibadah yang Allah fardukan setelah bulan Sya'ban, itu ceritakan. Wa faradha fi Sya'ban min sanatis tsaniyah. Kewajiban puasa Ramadan, ya, pertama kali itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun tsaniyah, itu berarti 2 ya, tahun kedua Hijriah. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi tidak sejak zaman dulu, karena tidak gitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad pertama menerima wahyu, belum ada syariat perintah puasa Ramadan. Karena dalam keterangan ini, puasa Ramadan itu baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang terakhir termasuk dari rukun Islam itu adalah haji. Haji itu apa? Haji adalah ya haji. Haji itu berangkat ke Baitullah untuk menunaikan syariat.
haji dan umroh itu sak paket biasanya. Ayat qasdul haji umroh. Haji ini bagi orang yang mampu. Nah, sekarang itu mohon maaf saudara, saya bercerita sedikit ya. Sekarang itu kalau orang mau haji itu sangat mudah, bayarnya mudah. Artinya sejauh ada niat, sekarang kan ada di bank-bank syariah atau bahkan di koperasi-koperasi besar itu ada program talangan haji. Ya enggak apa-apa, silakan itu fasilitas. Memang gini, sempat diperdebatkan. Pak, mohon maaf, kalau model talangan haji, berarti dia belum mampu dong kan gitu. Padahal syaratnya mampu. Itu memang hal yang sudah diperdebatkan lah ya. Tapi menurut saya, karena sekarang haji itu adalah sangat sulit untuk jadwalnya itu loh. Jadi gini, masa tunggunya tak kasih tahu saudara, sekarang itu sudah 23 tahun di Jawa Tengah, bahkan mungkin lebih. Ini ada cerita di Malaysia. Ini cerita kakak saya yang beberapa tahun lalu haji, ketemu orang Malaysia. Orang Malaysia itu konon ceritanya kalau dia punya anak begitu lahir cenger gitu ya, langsung daftar ke haji karena nunggunya hampir 50 tahun. Nah kalau di Indonesia masih 23, 24 gitu. Nah maka dari itu ini pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, kalau memang anda sungguh-sungguh itu, kalau besok anda menikah begitu ya, nggak usah macam-macam lamarannya deh, nggak usah macam-macam acaranya, biayanya benar-benar haji mas loh, gitu kan luar biasa. Oke, ya. Qala al-mu'allif Allah taala wa nafa'ana bi wa bi ulufid darin amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul imani qala wallahu a'lam bissawab. Oke, saudara. Jadi